Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Topik kali ini adalah tasawuf dalam kehidupan Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai Umar al-Faruq, orang yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, lahir pada tahun 584 Masehi di Mekkah dari suku Quraisy, Bani Adi. Dia merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua dalam kekhalifahan Rasyidin setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Umar dikenal sebagai sosok yang kuat, bijaksana, adil, dan memiliki keberanian luar biasa. Sebelum masuk Islam, Umar adalah seorang yang keras dalam menentang dakwah Nabi Muhammad. Namun, pada tahun 616 Masehi, ia masuk Islam setelah mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari surat Taha. Peristiwa ini menjadi momen penting dalam perkembangan Islam, karena Umar menjadi salah satu pendukung kuat Islam setelah memeluk agama Islam. Kepemimpinannya sebagai khalifah dari 634 Masehi hingga 644 Masehi memberikan pengaruh besar dalam penyebaran Islam, serta memperluas wilayah kekhalifahan Islam ke Persia, Suriah, dan Mesir. Umar dikenal karena reformasi-reformasinya yang signifikan, seperti pembentukan sistem peradilan, polisi, dan birokrasi pemerintahan yang lebih terorganisir. Dia juga dikenal karena sikapnya yang sederhana dan hidup bersahaja, meskipun memimpin wilayah yang sangat luas. Umar wafat pada tahun 644 Masehi setelah ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lulu'ah saat sedang melaksanakan salat. Kehidupan tasawuf Umar bin Khattab. Walaupun Umar bin Khattab bukanlah seorang sufi dalam arti teknis seperti para tokoh tasawuf yang muncul kemudian, banyak unsur tasawuf dalam kehidupannya. Tasawuf dalam Islam berfokus pada upaya pencarian hubungan yang lebih dekat dengan Allah melalui pembersihan jiwa dan fokus spiritualitas. Umar mencerminkan banyak nilai yang kemudian menjadi fondasi dalam tasawuf, seperti zuhud, menjauhi kemewahan dunia, keadilan, dan ketulusan. Zuhud, hidup. Umar dikenal sangat sederhana, meskipun menjabat sebagai khalifah yang memimpin wilayah yang luas dan kaya. Ia tidur di atas tanah, memakai pakaian kasar, dan hidup tanpa kemewahan. Kesederhanaan ini menjadi ciri yang sangat penting dalam tasawuf, di mana para sufi berusaha untuk melepaskan diri dari cinta dunia dan materi demi mendekatkan diri kepada Allah. Takut kepada Allah. Umar dikenal sangat takut kepada Allah, hingga ada banyak kisah yang menggambarkan bagaimana ia sering menangis saat mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hari pembalasan. Rasa takut kepada Allah ini adalah fondasi penting dalam tasawuf, di mana para sufi berusaha menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian, selalu mengingat Allah dan menghindari dosa. Keadilan dan ketulusan. Kepemimpinan Umar sangat identik dengan keadilan. Ia tidak membedakan antara kaya atau miskin, kuat atau lemah dalam menegakkan kebenaran. Tasawuf juga menekankan pentingnya keadilan, bukan hanya dalam interaksi sosial, tetapi juga dalam bagaimana seseorang memperlakukan dirinya sendiri, hati, dan hubungannya dengan Allah. Muhasabah, introspeksi diri. Umar selalu mengingatkan dirinya dan orang lain untuk senantiasa melakukan muhasabah, yaitu introspeksi diri terhadap amal dan perilaku. Ini merupakan prinsip penting dalam tasawuf, di mana seseorang harus terus-menerus memperbaiki diri dan menyucikan jiwa dari sifat-sifat buruk. Kehidupan spiritual yang mendalam. Meski Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan kuat, ia juga memiliki kehidupan spiritual yang sangat mendalam. Ada kisah terkenal tentang Umar yang suatu kali melihat api di kejauhan dan dengan penuh simpati, ia berusaha membantu orang-orang yang berada di sana. Sebuah tindakan yang menunjukkan kepekaan hatinya. Dalam tasawuf, penting bagi seseorang untuk memiliki kepekaan hati terhadap penderitaan orang lain sebagai bentuk dari rahmah, kasih sayang. Walaupun Umar tidak dikenal sebagai sufi secara formal, sifat-sifat yang dimilikinya seperti zuhud, keadilan, kesederhanaan, dan introspeksi diri sangat mencerminkan nilai-nilai tasawuf. Kehidupannya menjadi inspirasi bagi banyak tokoh sufi kemudian, yang meneladani pendekatan spiritual yang mendalam ini dalam upaya mencapai kedekatan dengan Allah.
Kehidupan Umar bin Khattab mengandung banyak nilai-nilai yang kemudian menjadi landasan dalam pengembangan tasawuf. Meski tidak dikenal secara formal sebagai bagian dari tradisi Sufi, beberapa aspek spiritualnya menginspirasi generasi Sufi setelahnya. Berikut adalah rincian lebih mendalam dari beberapa dimensi spiritual dalam kehidupan Umar yang selaras dengan praktik tasawuf. Tawakal, bergantung hanya kepada Allah. Umar bin Khattab memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap takdir Allah. Tawakal, atau bergantung penuh kepada Allah, adalah salah satu fondasi utama dalam tasawuf. Dalam berbagai pertempuran dan masa-masa sulit, Umar sering mengingatkan pasukannya bahwa kemenangan dan kekalahan sepenuhnya ada di tangan Allah, dan mereka hanya perlu menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sikap ini sangat mirip dengan prinsip tawakal dalam tasawuf, di mana seseorang menyerahkan sepenuhnya segala urusan hidup kepada Allah setelah berusaha maksimal. Contoh lain dari tawakal Umar adalah ketika terjadi wabah penyakit di daerah Syam. Umar memutuskan untuk tidak memasuki wilayah tersebut, tetapi ia juga menyadari bahwa takdir Allah tidak dapat dihindari. Meski menjaga kesehatan adalah penting, Umar tetap menggantungkan hasil akhir sepenuhnya kepada kehendak Allah. Zikir ingat Allah secara terus-menerus. Tasawuf sangat menekankan pentingnya zikir, yaitu mengingat Allah secara terus-menerus dalam hati dan lisan. Umar bin Khattab dikenal sering berzikir dan mengingat Allah dalam berbagai situasi. Sebagai khalifah, ia sering kali memberikan nasihat kepada masyarakat untuk tidak pernah melupakan Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Umar juga kerap menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan peringatan Allah tentang hari pembalasan. Hal ini menunjukkan bahwa Umar selalu berusaha menjaga hatinya tetap terhubung dengan Allah, sebagaimana yang ditekankan dalam ajaran tasawuf. Tazkiyatun nafs, penyuci jiwa. Umar memiliki perhatian yang mendalam terhadap kebersihan hati dan jiwa. Prinsip tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa adalah pusat dari tasawuf. Umar sering melakukan muhasabah, introspeksi, dan selalu mengevaluasi dirinya sendiri, bahkan sebagai pemimpin. Ia dikenal dengan sikap hati-hati dan takut kepada Allah ketika harus mengambil keputusan yang berdampak pada umat Islam. Umar sering mengingatkan dirinya untuk tidak tergelincir oleh kekuasaan dan harta. Kisah tentang Umar yang menyamar pada malam hari untuk memeriksa keadaan rakyatnya juga mencerminkan bagaimana dia menjaga niatnya murni demi kebaikan umat, sebuah praktik penting dalam tazkiyatun nafs. Sifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang dimiliki. Umar bin Khattab hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa meski sebagai khalifah yang menguasai wilayah sangat luas. Qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, adalah salah satu kualitas yang sangat ditekankan dalam tasawuf. Umar pernah mengenakan pakaian yang sudah sangat lusuh, meskipun dia bisa saja mengenakan pakaian mewah. Ketika ditanya mengapa ia tidak hidup lebih mewah, Umar selalu menjawab bahwa ia ingin hidup seperti rakyatnya yang paling miskin. Tidak ingin dirinya jatuh dalam kesenangan duniawi yang berlebihan. Para sufi menganggap qanaah sebagai salah satu jalan menuju kebahagiaan sejati, karena rasa cukup membawa ketenangan hati dan menjauhkan seseorang dari kerakusan dunia. Keterhubungan dengan masyarakat, sosial, tasawuf bukan hanya tentang hubungan individu dengan Allah, tetapi juga hubungan individu dengan masyarakat. Dalam hal ini, Umar bin Khattab mencontohkan apa yang disebut sebagai tasawuf sosial atau suluk sosial. Dia dikenal selalu peduli terhadap rakyatnya, bahkan sering menyamar di malam hari untuk memantau kondisi mereka tanpa diketahui. Kisah terkenal tentang Umar yang mengangkat karung tepung di punggungnya untuk membantu seorang ibu yang kelaparan adalah cerminan dari sikap kedermawanan dan rasa tanggung jawabnya. Dalam tasawuf, kepedulian terhadap sesama adalah salah satu bentuk ibadah yang tinggi. Para sufi seringkali menekankan pentingnya mengasihi sesama dan membantu mereka yang kesusahan sebagai wujud dari cinta kepada Allah. Kematangan spiritual dan keadilan dalam kekuasaan Umar adalah sosok yang menyeimbangkan antara kekuasaan dan spiritualitas. Tasawuf mengajarkan bahwa seseorang tidak harus melepaskan dunia sepenuhnya, tetapi sebaliknya harus berusaha mencapai keseimbangan. Umar menjalankan kepemimpinannya dengan rasa takut kepada Allah, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambilnya adil dan mendatangkan kebaikan bagi umat. Banyak keputusan Umar yang menjadi contoh hukum Islam, seperti pembentukan lembaga peradilan, distribusi zakat, dan kebijakan sosial lainnya.
Keadilan adalah salah satu sifat Allah yang paling penting dalam tasawuf. Dan Umar berusaha mencontohkan keadilan itu dalam kehidupannya sebagai pemimpin. Umar bin Khattab mungkin tidak dikenal sebagai sufi, tetapi kehidupannya menunjukkan kualitas-kualitas yang sangat dekat dengan ajaran tasawuf. Kesederhanaan, keadilan, rasa takut kepada Allah, introspeksi diri, tawakal, dan keterlibatannya dalam masyarakat adalah elemen-elemen penting dari spiritualitas Islam yang ditunjukkan oleh Umar. Banyak tokoh sufi kemudian yang mengambil teladan dari Umar dalam memahami keseimbangan antara dunia dan akhirat serta dalam menjalankan peran mereka sebagai hamba Allah di muka bumi. Demikian pemaparan topik tasawuf dalam kehidupan sahabat Nabi Umar ibnu Khattab. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.